Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Diayu, saya moderator dari kelompok 2. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh mereka. Anggota kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Dian Aprilia Agustin. Yang kedua, Andi Putri Melani. Yang ketiga, Indah Sari Putri. Yang keempat, Natasha. Dan yang kelima, saya sendiri. Dian akan menjelaskan tentang communication channel. Putri akan menjelaskan tentang serial communication. Indah dan Natasha akan menjelaskan tentang teknik transmisi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengalihkan ke Dian untuk menjelaskan tentang communication channel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang communication channel. Yang pertama adalah jalur lintas data, yaitu simplex. Simplex adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya adalah TV dan radio. Selanjutnya adalah hal duplex. Komunikasi ini tuh dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian. Sistem komunikasi hal duplex dapat mengirimkan data secara bolak-balik atau dua arah. Tetapi pada satu saat hanya mengirimkan data pada satu arah saja. Proses untuk mengubah arah pengiriman memerlukan tambahan perangkat lunak dan memerlukan waktu yang disebut turnaround time. Dalam beberapa hal turnaround time berkisar sampai milidetik. Apabila sering terjadi, akan menurunkan unjak kerja rangkaian. Contohnya handy-talkie. Selanjutnya adalah atau yang terakhir full duplex. Seperti ini gambarnya. Yang terakhir adalah full duplex. Komunikasi ini tuh dilakukan secara dua arah. Dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Rangkaian full duplex adalah rangkaian yang dapat mengirim data dalam dua arah pada waktu yang sama. Dalam beberapa hal, dua kanal yang terpisah digunakan untuk pengiriman pada masing-masing arah. Seringkali, komunikasi full duplex digunakan untuk mengirimkan data secara serempak pada kedua arah tersebut. Ini dilakukan untuk memperkecil turnaround time yang berakibat menurunnya waktu tanggapan dari komputer yang menggunakan komputer mini atau mikro. Juga sering menggunakan operasi full duplex agar biaya tetap rendah. Contohnya adalah handphone. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Melani. Saya akan menjelaskan serial communication. Serial communication maksudnya adalah komunikasi harus dilakukan secara urut atau harus lewat blok komunikasi. Serial communication terdiri dari 3. Yang pertama, transceiver, yaitu pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkan pada media transmisi. Yang kedua yaitu transmisi, yaitu media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik atau kabel, udara dan cahaya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu receiver, yaitu pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah
menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Sekian penjelasan dari saya tentang serial communication, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan salah satu cara dalam melakukan teknik transmisi, yaitu asyncronous atau pengiriman data tak sinkron. Pada pengiriman data tak sinkron, setiap karakter dikirimkan sebagai satu kesatuan yang berarti bahwa waktu antara pengirim bit terakhir dari sebuah karakter dan bit pertama dari karakter berikutnya tidak tetap. Pengiriman data tak sinkron lebih sederhana disebanding pengiriman sinkron, karena hanya isyarat data saja yang dikirimkan. Detak penerima dibangkitkan secara lokal di dalam penerima dan detak dijaga agar sesuai dengan detak pengirim yang menggunakan di awal atau start bit dan bit terakhir atau stop bit yang dikirimkan dengan setiap karakter. Pada keadaan tidak berfungsi, pengirim akan mempertahankan tegangan jalur pada aras biner 1 dan detak penerima dihentikan pada saat pengirim mempunyai karakter untuk dikirim pertama kali. Pengirim akan mengubah tegangan jalur menjadi aras biner 0, disebut bit awal selama periode waktu 1 bit. Setelah itu bit dari karakter tersebut dikirimkan. Detak penerima akan diawali dengan mengubah kondisi bit awal menjadi 0 dan kemudian bekerja secara bebas untuk membangkitkan pulsa detak. Pulsa detak pertama harus terjadi setelah selang waktu kira-kira 1,5 bit, dan setelah itu setiap bit harus dicatat dengan interval waktu 1 bit. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah, di mana dia menjelaskan asyncronous, dan saya akan menjelaskan apa itu sinkronos. Sinkronos atau pengiriman data sinkron. Pada pengiriman data sinkron, sejumlah blok data dikirimkan secara kontinu tanpa bit awal atau akhir. Detak pada penerima dioperasikan secara kontinu dan dikunci agar supaya sesuai dengan detak pengirim. Untuk mendapat keadaan yang sesuai, informasi pendekat harus dikirimkan lewat jalur bersama-sama dengan data dengan memanfaatkan metode penyediaan tertentu, sehingga informasi pendekatan dapat diikut sertakan, atau dengan menggunakan modem yang menyajikan informasi pendekatan selama proses modulasi, atau dengan menggunakan detak di dalam untai antarmukanya. Ketika cara di atas diilustrasikan pada gambar 23, pada masing-masing kasus di atas, data dikirimkan dengan laju tertentu dikendalikan oleh detak pengirim, sehingga pengirim harus mempunyai script yang dapat mengawasandikan informasi detak yang diterima, karena detak pengirim menentukan kecepatan pengirim dan penerima. Sinkronisasi dipertahankan. Kanal mempunyai kemampuan untuk mengirimkan informasi pendekatan. Selain data yang harus dikirimkan disebut kanal isonkronos. Itulah tadi penjelasan tentang aspek-aspek komunikasi data dan suara. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.